mengqadha ini artinya mengganti, ya, atau melakukan sesuatu di luar waktunya, itu namanya mengqadha. Kalau melakukan suatu ibadah masih pada waktunya, itu dalam bahasa Arabnya disebut ya adaan, yaitu melakukan pada waktunya. Oleh karena itu di saat seseorang melakukan sholat pada waktunya, maka niat yang dipasang adalah adaan lillahi ta'ala, yaitu mengerjakan pada waktunya. Kalau dilakukannya di luar waktu, maka qadhaan lillahi ta'ala, yaitu melakukannya di luar waktu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, terkait mengqadha salat, di sini ada beberapa keterangan sebagai ulama, ya. Kita bacakan, ittafaqal ulama ala anna qadha as-salat wajibun 'ala an-nasi wan naim. Semua ulama sepakat, ya. Semua ulama sepakat atas apa? Bahwasanya mengqadha salat, yaitu mengganti salat, ya. Mengganti salat di luar waktunya, itu merupakan kewajiban bagi siapa? 'Alan nasi, bagi orang yang lupa, wan naim, dan orang yang tidur. Maksudnya dia tidak melakukan sholat karena alasan lupa, atau yang kedua karena tertidur. Dua alasan inilah yang para ulama sepakat, orang yang mengalami hal itu maka dia wajib mengqadha sholatnya. Misalnya ada seseorang habis sholat zuhur dia tidur sampai waktu asar masuk dia masih tidur, bangun-bangun sholat maghrib. Jadi ada satu sholat yang tertinggal, yaitu sholat asar, ya. Ditinggalkannya ini karena dia tertidur. Maka ketika dia bangun, wajib untuk mengqadha sholat. Wal mughma alaihi, adapun orang yang pingsan, la qadha alaihi illa idza afaqa fi waqtin yudriku fihi at-tahara wa dukhul fi shalah. Bagi orang yang pingsan, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat baginya, kecuali ketika dia sadar masih ada waktu untuk mengambil atau bersuci, berwudu, dan masih ada waktu untuk mengerjakan sholat. Misalnya tidak dihukum yang benar. Jadi para ulama sepakat jika seseorang meninggalkan sholat karena tertidur ataupun lupa, wajib mengqadha. Yang kedua, apabila seseorang pingsan dan kemudian siumannya itu sudah melewati waktu sholat, dia tidak perlu mengqadha, ya. Kecuali kalau dia siumannya ini setelah masih pada waktu memiliki waktu sholat. Yang ketiga, apabila seseorang meninggalkan sholat secara sengaja, famadhabul jumhur, maka madhab ataupun ya madhab ini boleh dibilang aliran, sebenarnya bukan aliran, ya. Madhab ini jalan yang ditempuh oleh al-jumhur, oleh mayoritas ulama. Annahu ya'tham, ini pasti ya, orang meninggalkan sholat dengan sengaja ini berdosa. Wa anal qadha alaihi wajib, dan mengqadhanya itu hukumnya wajib. Ini mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Saya lupa yang mazhab Hanafi, yang Hambali, ya. Dan intinya mayoritas ulama, seseorang yang meninggalkan sholat karena sengaja ini wajib mengqadha sholatnya menurut mayoritas ulama. Misalnya ada orang waktu mudanya itu tidak sholat, kemudian dia sadarnya waktu sudah usia ya senior, waktu usia milenial ini tidak sholat selama berapa tahun itu? 20 tahun tidak sholat. Nah, kemudian usia sudah mulai tua, dia sadar. Maka kalau menurut pandangan mayoritas ulama ini, sholat yang dia tinggalkan selama itu wajib diqadha. Bagaimana cara mengqadhanya?
yaitu setiap kali dia selesai melakukan sholat wajib saat ini, dia mengqadha ataupun mengulangi sholat tersebut sampai pada batas waktu, sampai dia yakin sholat yang dia tinggalkan itu sudah tercover. Cukup berat ya, pandangan mayoritas ulama ini cukup berat, sekalian ya. Jadi dia berdosa dan wajib untuk mengqadhanya. Waqala Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Adapun yang tadi mayoritas ulama tadi yang pendapat awal disebutkan seperti Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i, mereka berpandangan yaqdiha ba'da khurujil waqti, hatta inna Malikan wa Abu Hanifah qala man ta'ammada tarka sholatin aw shalawatin fa innahu yusalliha qabla allati hadara waqtuha. Bahkan yakni pandangan Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i berpandangan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja sampai keluar waktu sholat, maka dia wajib untuk mengqadhanya. Bahkan Imam Malik dan Abu Hanifah, keduanya berpandangan seandainya seseorang atau jika seseorang meninggalkan sholat atau bahkan lebih dari satu sholat, maka dia wajib untuk mengqadhanya sebelum datangnya waktu sholat pada waktunya. Misalnya dia 5 hari tidak sholat, misalnya, maka hari ke-6 ya, dia mau sholat subuh. Sebelum sholat subuh yang hari ini, yang merupakan kewajiban hari ini sholat subuh, dia mengqadha sholat subuh yang sebelumnya. Begitu juga nanti sebelum sholat zuhur, ya, dia mengqadha. Jadi jika hal itu bisa dilakukan sebelum sholat pada waktunya, ya, sholat hari ini yang seharusnya dilakukan. Ini pandangan Imam Malik yang mengqadhanya sebelum masuknya waktu sholat yang merupakan kewajiban hari itu atau waktu itu. Namun jika seseorang meninggalkan sholat dengan sengaja ini lebih dari 5 kali, maka cara melakukannya adalah dia mengqadhanya setelah selesai sholat yang wajib dilakukan saat itu. Jika apabila jumlah sholat yang ditinggalkannya ini lebih dari 5 kali, ya, seperti tadi yang saya sampaikan di awal, apabila misalnya selama bertahun-tahun, ya, 20 tahun tidak sholat, ya, usia 40 sadar, ya, dari sejak usia 20 dia nggak sholat, kemudian usia 40 tahun baru sadar, maka dia cara mengqadhanya kalau menurut pandangan jumhur ulama ini adalah dia mengqadha setiap kali selesai melakukan sholat wajib yang dilakukan saat itu. Burhanu sihhati qaulina, adapun dalilnya atau bukti kebenaran pendapat kami, maksudnya kami ini adalah Ibnu Hazm yang tadi mengatakan seseorang yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak boleh diqadha dan tidak sah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah secara umum, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang dalam sholatnya itu lalai. Dan juga firman Allah, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Dan nanti akan datang setelah mereka itu generasi yang meninggalkan sholat dan memperturutkan hawa nafsu, dan mereka sungguh akan terjerumus dalam penyimpangan, ya, penyelewengan atau kesesatan. Walau kana al-'amil li tarki shalah mudrikan laha ba'da khuruj waqtiha lama kana lahu al-bayn wala laqiya al-bayn. Berdasarkan dari kedua ayat tersebut, menurut Ibnu Hazm, pandangan beliau, seandainya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai keluar waktunya dan dia boleh untuk melakukan sholat atau mengqadhanya, maka orang seperti ini, ya, ayat tersebut tidak berlaku lagi. Padahal orang yang sholat saja, namun sholatnya dilakukan dengan cara apa? Sahun, dengan lalai,
dengan tidak khusus saja dianggap orang yang celaka, apalagi orang yang sengaja meninggalkan sholat.